Perkenalkan, saya Rina Rafika Sari. Saya sekarang berdomisili di Kota Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mungkin betapa pentingnya untuk stunting dan peran remaja dalam mencegah stunting. Nah, di sini berdasarkan data survei status gizi di Indonesia, angka stunting di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Dari angka stunting dari 37,2% pada tahun 2023 sekarang menjadi 21,6 pada tahun 2022 dan pada tahun terbaru mencapai 19,8% pada tahun 2024. Nah, di sini untuk mencapai target tersebut pemerintah juga melakukan berbagai investasi terutama pada fokus pada penurunan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui bahkan pada anak-anak dan ibu hamil di bawah umur 2 tahun. Nah, di sini juga sih untuk sebelum kita membahas apa itu stunting, kita juga harus tahu ya untuk stunting itu ya. Jadi stunting itu adalah kondisi bagaimana kondisi gagal tumbuh kembang anak karena masalah kekurangan gizi kronis terutama pada proteinnya dan vitaminnya dan bahkan mineral baik sejak dalam kandungan maupun di 2 tahun pertama kehidupan. Di sini juga untuk masalah stunting tersebut juga ada faktor lain yang mungkin perlu diperhatikan ya. Selain tinggi badan pada gejala lain yang perlu diperhatikan, yang pertama itu ada berat badan anak yang tidak bertambah secara konsisten. Lalu juga ada tahap perkembangan anak yang terlambat dari usianya. Anak tidak aktif bermain dan anak yang lebih sering sakit, terutama infeksi. Nah, di sini juga untuk stunting memiliki dampak jangka panjang juga. Yang pertama itu ya gangguan perkembangan otak dan IQ yang lebih cenderung rendah, sistem kekebalan tubuhnya yang lemah, mungkin juga bisa kita lihat dari peningkatan risiko penyakit kronis di masa depan juga. Mungkin juga di sini juga kita bisa lihat dari indikator fisik mungkin untuk yang mengalami stunting. Mungkin dari tinggi badannya mungkin kita memiliki badan tinggi yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Mungkin berat badannya juga tidak ideal. Berat badan tidak ideal bertambah. Oke, terima kasih banyak Kak Vika atas pemaparannya ya, itu sangat bagus sekali. Apalagi untuk sekarang ini ya di Indonesia lagi banyak peningkatan untuk stunting ya. Jadi Ya, sangat bagus sekali untuk mencegah stunting dari awal kehidupan gitu, Kak. Oke, baik eh, selanjutnya. ini Eh, oke, yang peran akan dipak. remaja, peran Maaf Kak. remajanya atau kita lanjut ke Mbak Kak Putri dulu? Untuk selanjutnya pemateri kedua kami ada Kak Putri ya sebagai penjelasan tentang peran ibu dan juga calon ibu dalam mencegah stunting. Dan kebetulan Kak Putri ini adalah sebagai bidan ya Kak. Wah, keren banget nih. Yuk langsung aja kita simak bersama. Untuk Kak Putri dipersilahkan. Terima kasih waktunya kakak-kakak semua. Jadi emang perannya besar banget ya bagi seorang bidan itu merupakan garda terdepan ya teman atau sahabat atau pendamping seorang ibu. Jadi kita lebih sering nih bertemu perempuan gitu ya dalam siklus kehidupannya. Jadi dari bayi sampai dia hamil lagi kayak gitu kan. Jadi bertemu terus nih sampai dia menopause. Jadi itu memang tugas dan wewenang seorang bidan. Nah di sini juga penting banget nih kita menekankan kenapa ya bagaimana kita bisa mencegah stunting itu supaya tidak terjadi seperti itu kan. Biasanya kalau stunting kan kita evaluasi di 1.000 hari kehidupan sampai usia 2 tahun. Nah, apa aja nih yang berperan? Kita sebagai calon ibu, misalnya kakak-kakak berdua dari usia remaja, kita tuh sudah mempersiapkan tubuh kita nih, fisik kita. Misalnya remaja putri terutama harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Karena kan belakangan ini sering sekali kita jumpai nih jajanan-jajanan yang tidak sehat ya, seperti seblak, cilok. Nah itu kan sama sekali nggak ada nutrisinya. Jadi nggak ada yang terserap baik nih oleh tubuh kita. Padahal yang dibutuhkan untuk remaja putri yaitu kan zat gizi makro dan mikronutrien untuk mempersiapkan tubuhnya, butuh zat besi juga. Nah makanya remaja putri sebaiknya disarankan untuk konsumsi tablet tambah darahnya seminggu sekali atau pada saat siklus haid dia minum dari awal siklus haid sampai siklus haidnya berakhir. Misalnya ada gejala seperti pusing, mata berkunang-kunang, nah itu bisa lakukan cek ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk menilai apakah ada anemia atau tidak karena itu nanti akan berpengaruh ke bayi yang akan dikandungnya. Kemudian menjaga kesehatan dan terutama nih pola hidup sehat, olahraga dan tidur yang cukup karena sebagian besar sekarang dewasa muda atau remaja itu kesulitan ya untuk tidur malam, biasanya lebih banyak begadang. Nah, itu harus mulai dikurangi. Kemudian kalau remajanya udah sehat, remaja putrinya udah sehat, saat dia hamil
pasti sehat juga kan. Nah, jadi selama hamil apa nih yang harus menjadi perhatian untuk perempuan yang akan menjadi ibu? Setelah dia sehat, sebelum kita hamil nih, pada saat memutuskan akan menikah, biasanya kan ada yang namanya itu sekarang itu kan banyak ya, terutama yang beragama muslim, ada yang kayak pergi ke KUH, sebelum ke KUH tuh ada konseling pranikah. Ada syaratnya juga, ada TT, tetanus untuk calon pengantin. Jadi itu sudah di screening dari awal, kesehatan ibunya dari anemianya dicek, kemudian apa namanya, screening kesehatan ibu, tekanan darah, berat badan, lingkar lengan atas, itu untuk menilai kekurangan energi kronis. Nah, saat ibu itu hamil, itu pun juga dicek kan ya, harus rutin untuk kontrol minimal 6 kali. Boleh ke puskesmas, boleh ke bidan, atau boleh ke dokter kandungan terdekat. Dan biasanya juga 6 kali itu 2 kali untuk pemeriksaan USG untuk memastikan keadaan janin benar-benar sehat di dalam kandungan. Nah, ibu hamil, saat hamil nih, apa ya yang harus kita lakukan untuk ibu hamil? Apakah ibu hamil itu harus tidur aja, harus makan berdua, makan yang banyak gitu kan, sering edukasinya di lapangan. Ibu hamil itu karena berdua, ada ibu dan bayi, makanya lebih banyak. Nah, itu yang salah ya. Jadi yang benar itu ibu hamil harus makan gizi yang seimbang dan bervariasi setiap harinya. Jadi gizi seimbang apa? Cukup makro dan mikronutrien yang masuk ke dalam tubuh. Makronutriennya apa? Ada karbohidrat, terus ada protein hewani, boleh ditambahkan protein nabati, dan vitamin dan mineral dari buah dan sayuran yang nanti kita ada dari Kemenkes itu isi piringku. Jadi sesuaikan makan dengan isi piringku. Memang untuk ibu hamil ada penambahan sedikit kalori, tapi kalori itu tidak serta-merta didapat hanya dari nasi, tapi bisa dari sumber protein yang lain atau dari buah-buahan yang mengandung kalori atau energi yang tinggi. Kemudian untuk mikronutrien yang dibutuhkan yaitu biasanya zat besi. Biasanya ibu hamil ditambahkan pemberian zat besi selama 90 hari. Bila ada indikasi ibunya anemia, mungkin jumlah tablet tambah darah atau zat besi ini akan ditingkatkan jumlahnya. Kemudian butuh kalsium, magnesium, terus asam folat yang paling penting nih untuk mencegah terjadinya kecacatan dan memperbaiki tumbuh kembang dari janin di dalam rahim. Selain itu butuh seng, tembaga, kemudian vitamin yang lengkap, vitamin A, B, C, dan D, yang itu semua bisa kita dapatkan dari sumber makanan dengan mengkonsumsi makanan yang bervariasi setiap hari. Jadi ibu hamil tuh nggak tiap hari hanya makan nasi, ayam, sayur, tapi lauk pauknya pun, protein hewaninya pun sebaiknya divariasi. Sekali makan hati ayam untuk meningkatkan kandungan zat besi. Kemudian mungkin daging-daging merah, kayak gitu, telur, itu divariasi setiap hari. Nah, itu yang dari faktor makanan. Kalau untuk dari luar makanan, misalnya dari lingkungan sekitar kita, usahakan untuk menjaga PHBS, menjaga kebersihan alat-alat makan kita, rajin mencuci tangan, dan hindari namanya asap rokok. Jadi selama kita hamil, usahakan dalam satu rumah atau keluarga kita itu tidak merokok di depan ibu hamil. Karena apabila terhirup asap rokoknya ke ibu hamil, nah itu akan berdampak juga ke janin yang ada di dalam kandungan. Selain itu juga dari pola hidup sehat ibu hamil. Jadi ibu hamil itu boleh kok untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan, misalnya mau yoga, senam hamil, atau mau berenang. Itu boleh dilakukan untuk menjaga ibu hamil tetap sehat, dan ingat konsumsi air putih yang cukup. Hindari makanan yang mengandung tinggi gula, tinggi garam, minuman kemasan. Nah, ultra processed food, UPF itu sebaiknya dihindari selama hamil karena banyak memicu alergi nanti untuk bayinya ke depannya. Kayak gitu Kak. Jadi peran ibu itu lumayan ya. Jadi ibu tuh nggak harus berperan sendiri nih. Jadi harus ada nih yang mengingatkannya, entah itu teman-teman dan suami yang ada di sekitar ibu. Seperti itu. Makasih. Wah, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri atas pemaparannya mengenai peran ibu ya, untuk supaya penerapan gizi dan edukasi untuk para ibu agar anak-anak tetap bisa tumbuh optimal gitu. Nah, daging banget nih, betul kata Kak Vivi nih. Oke, selanjutnya itu ada pemaparan materi ketiga ya oleh Kak Vika kembali mengenai peran anak dan juga remaja untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Oke, baik, untuk Kak Vika silahkan boleh dimulai. Untuk peran remaja itu ya mungkin lebih penting juga untuk mengedukasi untuk betapa pentingnya stunting juga kayak gitu. Jadi mungkin untuk peran remaja saat ini mungkin bisa untuk kita membuat mengedukasi teman-teman seperti di sosmed sekarang ini kan. Jadi banyak sekali kita bisa mengedukasi teman-teman untuk betapa pentingnya kita mencegah stunting kayak gitu. Karena untuk stunting ini kan untuk di Indonesia ini mungkin angkanya memang menurun, tapi untuk stunting itu sendiri juga masih tercukup tertinggi untuk di bagian Indonesia. Nah kayak gitu. Jadi
untuk peran remaja ini memang sangat dibutuhkan sekali kayak gitu untuk menurunin angka kenaikan stunting yang semakin lama mungkin masih tinggi ya untuk di Indonesia. Mungkin seperti itu ya Kak Najwa ya. Mungkin teman-teman yang ada yang sedang menonton ini mungkin ada yang ingin bertanya atau gimana gitu Kak. Oh iya, boleh banget nih Kak. Apalagi kan tadi udah di-mention banget ya, kalau misalnya untuk perempuan terutama itu sering banget tuh di-mention untuk minum makan tablet tambah darah gitu ya Kak. Iya ya. Karena biasanya kan 1000 ini ya HPK ya. Iya. Terus naik lagi jadi 8.000. Jadi dari 8.000 itu berarti sejak si perempuan ini dari remaja ya. Karena kalau misalnya wanita kan akan namanya mengalami hamil ketika mereka sudah menikah gitu. Jadi penting banget nih. Oke, baik untuk mungkin ada yang ditanyakan lagi. Semuanya boleh di kolom komentar. Aku tambahin sedikit ya. Jadi untuk 1000 HPK itu kan kita tadi ngomongin ibu hamil. Jadi untuk bayinya gimana gitu kan setelah dia lahir sampai usia 2 tahun tuh gimana? Nah, yang paling penting dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan sampai 2 tahun itu kan ASI ya. Utamakan pemberian air susu ibu. Karena ASI itu sangat-sangat penting dan kandungannya sangat-sangat luar biasa karena nggak ada iklan yang ngasih tahu oh ASI itu kandungannya apa aja gitu loh. Kalau susu formula kita lihat ada kan kandungannya dia itu sering di televisi juga kita dengar adanya omega, AHA, DHA, ARA. ASI ada nggak sih yang ngasih labeling? Nggak ada kan? Nah ternyata kalau kita bandingkan kandungan dan komposisi ASI dengan susu formula, ASI itu jauh banget di atasnya. Kenapa? Karena ASI ada antibody, anti alergi, terus ada imunoglobulinnya juga yang dibutuhkan, IgA, IgM, AHA ada, DHA ada, ARA ada, terus laktosa, enzim-enzim yang membantu proses pencernaan bayi dan penyerapan makanan, semuanya ada. Jadi memang ASI itu adalah yang terbaik untuk bayi. Jadi apapun yang terjadi, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Dan yang terpenting juga ini untuk MPASI, makanan pendukung makanan pendamping ASI, usahakan gunakan makanan keluarga kita buat sendiri karena kita tahu kalau buat sendiri kandungannya dan protein yang kita pilih pasti dari makanan dan bahan-bahan yang segar dan yang ada di daerah kita. Jadi kalau misalnya nih kita orang Lombok kayak aku, apa sih makanan khas Lombok yang biasa kita konsumsi? Beda juga dengan yang ada di Palembang kayak Kak Vika misalnya. Jadi kita kenalkan mereka makanan keluarga biar mereka setelah usia setahun itu nggak kaget. Kalau dari awal kita kenalkan misalnya MPASI fortifikasi, aku sudah nyicip sih ya, jadi bandingkan MPASI fortifikasi itu rasanya manis, kemudian teksturnya sangat-sangat lembut, jadi sangat mempengaruhi nanti bayi itu keinginan untuk makan, keinginan untuk mengunyah, dan pertumbuhan gigi-giginya itu sangat-sangat berpengaruh, dan dia akan memilih makanan kalau dia biasa mengkonsumsi makanan MPASI yang fortifikasi atau pabrikan. Sedangkan kalau kita buatkan sendiri di rumah, pastinya kita tidak akan menambahkan gula dan garam selama sampai usia 1 tahun. Jadi dia benar-benar bayi itu mengenal rasa asli dari makanan sehingga setelah dia besar dia akan mudah untuk makan. Jadi kayak anakku dua-duanya itu MPASI-nya homemade dan memang apa yang kita makan setiap hari di rumah di keluarga. Jadi setelah mereka setahun aku mudah banget. Jadi masaknya udah seperti biasa. Mereka makan sayur apapun yang kita makan dia bisa. Daging apapun yang kita masakan dia bisa. Jadi tidak ada yang namanya memilih makanan. Di awal memang berat, tapi setelahnya itu akan memudahkan kita. Jadi usahakan menyusui dan MPASI yang baik dan tepat sehingga kita mengoptimalkan di 1000 HPK terutama untuk selain stunting ya, selain untuk tinggi badannya, tapi untuk perkembangan otaknya. Karena 85% otak itu berkembang di 1000 hari pertama kehidupan. Makasih Kak. Wah, terima kasih Kak Putri atas insight yang sangat bagus nih, daging banget nih teman-teman yang sudah mendengarkan. Nah, izin saya bacakan untuk komentarnya ya, ada yang bertanya nih, Kak Vika dan Kak Putri boleh tanya, apa ada peran ayah atau keluarga untuk mencegah stunting? Kan sering tuh, biasanya kakek nenek manjain cucunya, jadi MPASI-nya tuh sering gagal. Nah, boleh dijawab oleh Kak Vika atau Kak Putri? Mungkin aku mungkin sedikit ya, nanti Kak Putri mungkin menambahinya lagi ya. Mungkin dari apa yang dijelaskan sama Kak Putri tadi mungkin itu sebagai kayak menambah ilmu juga ya untuk kita gitu ya kan Najwa ya. Kayak kita yang emang belum menikah mungkin ya belum married gitu ya. Jadi ilmu dari Kak Putri ini emang sangat bermanfaat ya. Jadi untuk yang kayak MPASI itu juga kayak gitu. Tapi kayaknya dari yang aku lihat ya dari mungkin ada saudara-saudara aku yang mungkin yang udah baru lahiran kayak gitu ya yang lagi mau program MPASI ya. Kalau menurut aku sih kayaknya kalau untuk peran seorang ayah atau suami itu kayaknya lebih penting kayak gitu. Karena di mana seorang ibunya juga mungkin kalau ditemanin sama suaminya yang emang mendukung juga itu kayak menambah power kayak gitu ya. Jadi kayak wah aku nggak sendirian kayak gitu kayak ada yang diperhatiin kayak gitu. Jadi MPASI-nya juga mungkin bisa terpenuhi kayak gitu untuk semuanya kayak gitu ya. Terus juga kan mungkin di sini juga sering ada yang mungkin pola asuh dari kakek mungkin yang suka memanjakan cucunya kayak gitu ya. Mungkin mereka juga ada cara tersendiri mungkin ya untuk
kayak untuk mendukung MPASI-nya itu mungkin ya karena dari itu orang tua itu mungkin ada caranya tersendiri. Jadi kita juga nggak bisa mungkin bisa membatasin aja kayak gitu ya mungkin untuk orang tua kayak gitu ya. Tapi sih kalau untuk menurut aku sendiri sih mungkin peran suami itu emang penting sih Kak untuk program kita untuk MPASI itu kayak gitu. Karena kan mungkin ada yang kita baru lahir itu mungkin ada mengalami baby blues kayak gitu ya Kak. Jadi MPASI-nya itu Betul. kayak kayak sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau emang ada yang nemenin itu enak kayak gitu. Bagaimana Kak Putri? Setuju banget sama Kak Pika. Jadi kalau kami di konselor menyusui itu ada istilah suami itu adalah apa? ASI booster alami yang sangat dibutuhkan oleh seorang ibu. Jadi dari baru lahiran, biasanya kan bayinya aja tuh kalau orang nengokin orang habis lahiran gitu kan bayinya aja ya nggak pernah menyentuh ibunya. Jadi ya di situ tugas peran suami kasih hadiah buat istrinya sebagai ucapan terima kasih ya kan. Terus kalau misalnya sedang menyusui ya udah kasih pijatan oksitosin. Jadi tiap malam asinya tambah lancar kan. Jadi kayak aku juga dulu seperti itu sih. Jadi ya booster ASI alami ya suami aku gitu support sistemnya. Untuk MPASI-nya juga jadi lancar kenapa? Karena suami juga ngedukung. Kita udah capek masak kayak gitu kan. Mungkin suami bisa bantu untuk apa? Menyuapkan anak kita. Jadi ya berbagi peran. Jadi sama-sama. Kadang kan pas nyuapin itu juga stres ya. Pas masak juga udah ribet gitu kan. Iya. Sesekali pas mereka lagi libur kerja, ya udahlah boleh peran suami. Jadi ya kedekatan ayah juga kan untuk meningkatkan bonding antara ayah dan anak-anaknya. Jadi kayak aku di keluarga menerapkan hal yang sama seperti itu. Jadi sampai sekarang anak-anakku deket sama aku deket, sama suamiku juga deket gitu. Oke, Kalau yang boleh untuk jadi lanjut. kakek-nenek, memang kan mereka itu selalu akan memberikan yang terbaik ya. Aku bilang kadang mereka itu sebagai ibu peri, tapi kita nih sebagai ibu dan ayah dari anak kita harus ngasih penjelasan di awal ke orang tua kita, ke kakek nenek atau paman bibinya tentang makanan apa yang baik untuk anak kita dan enggak karena hanya kita yang tahu dan kita yang bisa mengontrol. Setelah besar kayak anak-anakku, jadi aku udah jelasin ke mertuaku, ke nenek kakeknya semua. Jadi sampai dan mereka juga aku ajarkan tentang makanan sehat. Jadi sampai sekarang mereka tahu ini terlalu manis, ini terlalu asin gitu. Kasih. Ya, jadi peran ayah atau keluarga terdekat itu memang penting banget nih supaya perasaan si ibunya juga bahagia gitu. Jadi untuk orang-orang terdekatnya memberi dukungan, terus si ibunya juga ikut senang gitu perasaan hatinya karena salah satu faktor untuk MPASI-nya bisa bagus itu dari lingkungan sekitar yang membantu untuk tetap membuat ibunya positif gitu. Oke, baik. Kita mungkin ada yang ingin dengar lagi. Oke, dari Kak Zul Azah ya. Mau tanya nih, biasanya kan ada neneknya tuh yang ngasih pisang lumat. Padahal bayinya itu masih 3 bulan. Itu boleh nggak sih, Kak? Oke, baik. Boleh. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kita harus pahami kapan sih bayi itu boleh makan. Nah, kenapa di usia 6 bulan dia baru kita berikan makanan MPASI atau makanan pendamping ASI? Karena dari penelitian ternyata selama 6 bulan ASI itu masih bisa mengcover kebutuhan asupan nutrisi bayi sebanyak 100%. Jadi buat apa sih kita harus memberikan makanan lain kalau ASI aja itu memang sudah cukup. Terus yang kedua yaitu kemampuan pencernaan bayi ternyata di usia di bawah 6 bulan itu masih belum siap untuk menerima makanan padat. Nah, itu bahayanya kenapa sebaiknya pemberian MPASI itu dimulai dari usia 6 bulan. Jadi pemberian pisang lumat atau bubur beras, kadang kan di medsos juga kemarin ada bayi usia sebulan disuapin bubur beras karena itu tidak boleh sama sekali diberikan. Tolong diberikan penjelasan dan bisa ditunjukkan di buku KIA, buku pink, buku KIA Ibu Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, itu bisa itu ada penjelasan di sana juga gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya lagi. Jadi, untuk bayi yang masih 3 bulan itu untuk dikasih pisang lumat belum boleh ya, karena untuk masih kecil itu biasanya diberikan ASI. Pokoknya yang terutama itu ASI. Betul seperti itu, Kak Putri? Iya betul, karena ASI sampai 6 bulan itu masih bisa Betul. mengcover 100% dari nutrisi bayi. Jadi nggak perlu capek-capek kan, kita tinggal menyusui aja. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi nih. Bagaimana cara minum tablet tambah darah untuk mencegah stunting, Kak? Pertanyaan dari Vivi. Boleh dijawab, Kak Putri. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat nih untuk mencegah stunting bagaimana mengkonsumsi zat besi. Misalnya kalau kita lagi remaja atau lagi dewasa muda, dewasa yang remaja atau dewasa yang memang tidak sedang hamil, itu mengkonsumsinya boleh setiap minggu sekali atau dikonsumsi tiap hari selama kita siklus haid. Habis itu berhenti. Boleh seminggu sekali, boleh pilih yang mana yang kita mau. Karena kita butuh banget tuh, karena kan kita menstruasi, kita mengeluarkan darah, jadi kita butuh tambahan suplemen zat besi. Selain dari suplemen zat besi, kita juga butuh dari makanan yang bergizi dan bervariasi setiap harinya. Minimal seminggu dapat mengkonsumsi daging merah seperti hati ayam atau daging sapi. Nah, itu boleh. Kemudian kalau untuk ibu hamil itu setiap hari sekali 90 tablet selama hamil kecuali apabila ibu hamil itu mendapatkan apa misalnya terjadi anemia seperti itu jadi butuh
ada yang dua kali sehari, tergantung dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri atas pemaparannya. Dari aku sendiri nih, aku boleh nanya nggak Kak? Aku mau nanya, kalau misalnya eh, wanita ya, ada wanita misalnya dia itu tidak kekurangan darah, apakah masih tetap harus minum tablet tambah darah? Ya, jadi kalau menurut aku kita tetap minum sebagai dosis pemeliharaan. Jadi karena kita kan sebagai kalau sudah haid istilahnya sudah produktif ya. Jadi sudah masih di usia produktif kita masih siap hamil gitu kan. Kalau kita sudah menikah, kita pasti akan berencana hamil berapa tahun kayak gitu kan. Jadi tubuh kita ini udah siap nih. Kita kan minumnya seminggu satu kali kan nggak berat ya selama sebulan. Jadi saran aku sebaiknya tetap mengkonsumsi dan perbaiki juga dari asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan itu juga sangat-sangat penting. Jadi kurangi makanan-makanan yang tidak mengandung nutrisi ya atau mengandung gizi. Jadi malah dia jadinya kan jadi kalori. Kalau kalori tidak digunakan dia akan menjadi disimpan dalam bentuk lemak kan seperti itu. Selanjutnya ada yang tanya, apakah ada yang tanya lagi ya? Sebentar. Oke. Untuk Ini minumnya itu baik di waktu kapan ya Kak? Pagi, siang, atau malam? Oke, untuk zat besi kita sarankan minumnya di malam hari. Kalau bisa minumnya bersama air putih atau air jeruk. Nah, karena kenapa air putih dengan air jeruk? Karena dia itu bisa membantu penyerapan zat besi lebih baik. Nah, pada saat konsumsi zat besi, hindari misalnya kita konsumsinya jam 8 malam. Nah, 2 jam sebelum atau 2 jam setelahnya itu hindari mengkonsumsi kopi, teh, karena itu akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi kita minum zat besi masuk tapi nggak diserap dengan bagus, rugi juga kan. Nah, yang untuk memperlancar penyerapan zat besi bisa ditambahkan dengan minum air jeruk atau air putih. Iya, jadi stunting itu kan kita lihat dari lingkungan dan asupan nutrisi yang masuk. Memang ada beberapa kayak Pak Habibie kan kecil ya, tapi pinter gitu kan. Nah, karena beliau mungkin ada dari keturunan itu kan dari genetik kan 30% ya yang kita bawa, terus 70% itu dari lingkungan. Ada juga misalnya kelainan kayak metabolisme, penyerapan yang kurang baik. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari tinggi badan kita. Tapi upayakan semaksimal mungkin di 1000 HPK itu nutrisi yang masuk untuk bayi itu benar-benar yang terbaik dan usahakan dari faktor lingkungan 70% itu kita manfaatkan dengan baik. Boleh juga Kak sambil nunggu-nunggu promosiin GBS Kak. Oh iya nih, betul nih GBS itu. Kalian sebelum tahu kasih kalau GBS itu ada apa? GBS kan generasi bebas stunting ya kepanjangannya. Nah, kami-kami di sini nih adalah relawan GBS nih. Nah, saya dan Kak Vika, GBS batch 8 yang sekarang. Nah, Kak Putri ini adalah alumni batch 4. Betul, Kak? Iya betul. Nah, Kita keren-keren banget. Posyandu ya waktu itu. Sama kayaknya hampir sama. Iya, jadi di sini nih kita GBS ini sebagai relawan dan kita akan melakukan berbagai tugas ya, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, nanti kita akan survei nih posyandu-posyandu gitu, seru banget teman-teman. Kita juga bisa mendapatkan insight baru dari posyandu-posyandu, apalagi terkait stunting ini gitu kan. Di daerah tersebut apakah ada stunting, ada yang anak-anak terkena stunting gitu, dan juga kita jadi tahu nih kalau misalnya ada pencegahan pencegahan untuk mengenai stunting ini gitu. Iya betul banget dan kemarin di kegiatan kita yang di BS4 itu kita juga ada sosialisasi tentang stunting ke kader-kader posyandu, kemudian ikut pengukuran dan memberikan beberapa bantuan juga dari hasil ini kan dari hasil donasi, kemudian kita pilih beberapa posyandu yang memang membutuhkan. Jadi itu bantuannya kemarin ada yang timbangan, ada pengukur tinggi badan. Nah, jadi itu sangat bermanfaat sih. Dan yang penting sih nambah ini ya, nambah ilmu, nambah pengalaman dan nambah teman. Ya betul banget nih Kak. Kita apalagi saya ya masih sama belajar gitu. Nah, teman-teman juga bisa saling bertukar cerita, bertukar bertukar ilmu gitu. Nah, oke. Oh ya Kak, ini masih ada pertanyaan nih. Jika di daerah sekitar kita tidak ada posyandu, di mana kita bisa ceknya Kak? Oke, untuk stuntingnya. Jadi kalau misalnya di daerah sekitar tidak ada posyandu, jadi bisa pergi ke puskesmas terdekat yang di wilayah kita gitu. Atau bisa juga kalau memang jauh bisa ke fasilitas kesehatan yang lain seperti praktek mandiri bidan atau klinik pertama atau di rumah sakit terdekat. Jadi tidak ada kata untuk tidak menilai tumbuh kembang. Jadi usahakan ibu-ibu yang sedang punya anak nih harus rutin nih menimbang bayinya sebulan sekali. Jadi dari situ kita melihat bagaimana grafik pertumbuhannya untuk berat badan, untuk tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan. Karena itu akan menilai status gizi dari bayi dan anak-anak kita. Oh, indeks masa kalau orang dewasa kan kita pakainya indeks massa tubuh kan ya, IMT-nya berapa. Nah, kalau bayi biasanya kita kalau untuk stunting kan BB per BB per TB.
TB per U juga. Jadi banyak sih, dia menilainya bukan untuk satu faktor aja, tapi dia dinilai dari berat badannya, tinggi badannya. Karena kalau stunting itu kalau berat badannya nggak naik dalam waktu yang lama, dia akan mempengaruhi tinggi badan. Terus tinggi badannya nggak naik bagus, akan mempengaruhi ringkah kepala. Jadi kan pertumbuhan otaknya tidak berkembang maksimal. Jadi biasanya kalau di posyandu atau di mana terjadi pengukuran satu kali aja nggak naik, itu harus sudah dievaluasi apa sih penyebabnya. Jadi jangan ditunggu sampai dia 3-4 kali penimbangan itu berat badannya stuck kayak gitu kan. Nah, kasihan tuh bayinya. Jadi nanti untuk kita memperbaiki status gizinya kan berat kalau sudah lama banget baru dievaluasi. Jadi biasanya sekali penimbangan nggak naik, nah kita evaluasi apa penyebabnya. Kalau misalnya dia sedang menyusui, evaluasi posisi dan pelekatan menyusuinya apakah sudah baik, produksi ASI ibunya bagaimana, kayak gitu. Kalau dia makan, nanti evaluasi saat makannya, apakah ASI yang diberikan. Kadang ibunya bilang anaknya makan, kayak gitu kan, seperti di lapangan kalau saya kunjungi. Ternyata apa? Makannya itu proteinnya kurang, misalnya cuma nasi sama sayur aja, kayak atau porsi makannya yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya dia sudah usia 8 bulan nih, ternyata porsi makannya masih sedikit, kayak gitu kan, terus teksturnya masih salah nih, masih yang cair dan sedikit. Ibunya bilang anak saya makan, tapi ternyata jumlahnya yang tidak tepat. Nah, itu juga akan mempengaruhi ke tumbuh kembang anak kita. Kayak gitu, Kak.